أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amma ba'd, kaifa halukum jami'an ayyuhal talibat? Bagaimana kabar kalian semua, para santriwati sekalian? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga diri kalian, keluarga kalian di sana yang berada di rumah, senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah senantiasa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan kurnia-Nya kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk terus menambah bekal kita, menambah amal soleh kita. Maka kita syukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, rizki yang Allah berikan kepada kita, sedikit maupun banyak, kita syukuri. In syakartum la azidanakum. Kalau kamu bersyukur, maka aku akan tambah nikmatku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala in kafartum inna adabi la syadid. Dan jika kamu ingkar, maka ingatlah bahwasanya azabku sangat pedih. Nah, para santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan melanjutkan materi kita. Sebelumnya kita sudah membahas tentang manusia. Sudah membahas tentang manusia. Karena ini manusia, ini orang, insan. Kita sudah bahas manusia itu adalah makhluk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala potensi yang luar biasa. Pendengaran, penglihatan, hati. Manusia diberikan ini. Atau kita juga sebut manusia diberikan selain ini ada yang namanya jasad, ada yang namanya ruh, ada yang namanya akal, ada yang namanya hati, ada yang namanya nafsu. Masya Allah, subhanallah. Kita lihat manusia diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang sempurna, yang paling sempurna, ahsan, paling bagus, paling bagus, paling sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dibandingkan hewan-hewan binatang. Nah, kita kan sudah mengetahui ini, kita sudah mempelajari ini. Kemarin juga di pertemuan sebelumnya kita mempelajari tentang apa? Sifat. Sifat manusia. Manusia itu nanti akan
ya terbagi menjadi dua golongan. Ada yang punya sifat yang baik, sifat takwa, dan ada yang mempunyai sifat yang buruk, sifat fujur. Ya, terbagi menjadi dua. Nah, dari semua kelebihan manusia yang luar biasa ini, ya, Allah Subhanahu wa taala ya, bertanya kepada kita dalam surah 23 ayat 115 surah Al-Mu'minun, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Afa hasibtum annama khalaqnakum 'abatha wa annakum ilaina la turja'un?" Apakah kamu mengira, ya? Apakah kamu mengira bahwasanya kami menciptakan kamu hanya main-main saja? Kamu dibiarkan begitu saja, tidak akan kembali kepada kami? Apa kamu kira kamu akan seperti itu? Kata Allah. Allah bertanya pada kita, ya, apakah kamu merasa tidak punya tugas atau kewajiban apa-apa? Bisa kita simpulkan begini, ya. Bisa kita simpulkan dari ayat ini, Allah Subhanahu wa taala bertanya, ya, apakah kita merasa kita ini gak punya tugas, gak punya kewajiban apa-apa setelah sekian banyak kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada kita? Kita main-main saja di sini. Main-main itu adalah sesuatu yang melalaikan kita, ya. Main-main, hanya main-main saja, ya. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menciptakan itu, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala pasti menciptakan segala sesuatu ada hikmahnya. Nah, lalu apa dong sebenarnya tugas dan kewajiban kita? Nah, kita bahas. Tugas dan kewajiban kita, ya, selaku manusia, ya, amanah manusia, ya, amanah manusia. Amanah manusia ini yang Allah sebutkan dalam Quran surah 33 ayat 72. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal. Ya, sesungguhnya kami telah memberikan amanah kepada langit, bumi dan gunung-gunung, ya. Maka mereka semuanya itu enggan memikul amanah tersebut karena khawatir tidak melaksanakannya. Dan dipikullah amanah itu oleh manusia, oleh kita. Apakah amanah manusia tersebut? Amanah manusia itu yang pertama adalah ibadah. Amanah pertama kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita adalah ibadah. Ya. Dalam ayat yang sering kita dengar, Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibadah tentunya bukan hanya sekedar ibadah. Kita harus memperhatikan, ya, apa saja itu yang dimaksud dengan ibadah tersebut. Nah, yang dimaksud dengan ibadah di sini ada Ustaz kutip pengertian tentang ibadah. Pengertian ibadah yang disebutkan oleh seorang ulama tentang ibadah. Al-ibadatu ismun jami'un
likulli ma yuhibbullahu wa yarda. Likulli ma yuhibbullahu wa yarda. Yarda. Min al-aqwali wal a'mal. الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. الظاهرة والباطنة. الظاهرة والباطنة. كالخوف والخشية. الخوف والخشية والتوكل. والصلاة والزكاة. والصلاة والزكاة والصيام. والصيام والصيام وغير ذلك من شرائع الإسلام. وغير ذلك من شرائع الإسلام. Islam. Ya. Nah, ini pengertian ibadah menurut ulama, ya. Al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yarda minal aqwali wal a'mal al-zahira wal batina kal khawfi wal khasyati wat tawakkuli was salati waz zakati was siyami wa ghaira dzalika min syara'i'il Islam. Jadi ibadah itu adalah nama yang meliputi semua perbuatan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang bentuknya ucapan, ada yang bentuknya perbuatan. Ada yang zahir, ada yang batin. Zahir itu terlihat, batin itu tidak terlihat, artinya dalam hati. Zahir itu kelihatan, dilaksanakan oleh badan kita, kalau batin itu dalam hati kita. Ya. Al-zahira wal batina. Seperti apa contohnya? Contoh-contohnya yang zahir, yang batin itu seperti apa? Seperti misalnya yang batin ya, yang dalam hati. Al-khauf. Khauf, rasa takut. Khasyah, rasa takut yang lebih dalam lagi. Lebih tinggi lagi rasa takutnya, tingkatannya daripada khauf. Ada khauf, ada khasyah, ada tawakal. Itu semua dalam hati. Kemudian selanjutnya wassalati wazzakati wassiyami, itu kelihatan. Ya. Salat, zakat, puasa. Nah. Wa ghaira dzalika min syara'il Islam, dan selain itu semua yang disyariatkan di dalam
Islam, dalam agama kita. Itu semua yang disyariatkan dalam Islam, yang walaupun tidak disebutkan dalam pengertian ini, itu semua adalah ibadah. Ya. Baik, kemudian apa syaratnya? Syarat diterimanya ibadah. Apa syaratnya biar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena pasti kita kan ingin, kita sudah beramal, kita sudah bekerja, kita pasti ingin mendapatkan pahala, ya. Kita ingin mendapatkan ibaratnya seorang karyawan sudah kerja capek-capek, banting pulang dari pagi, siang sampai sore, kerja rajin, pasti dia pengen dapat gaji kan, dia pengen dapat imbalan. Begitupun kita beribadah, melakukan ibadah, kita kan pasti ingin ibadah kita diterima. Salat kita, puasa kita, zakat kita, baca Quran kita, kan kita ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Nah, ada syaratnya biar diterima itu. Yang pertama syaratnya ikhlas, ya, semata-mata karena Allah. Dua, ittiba, yakni mengikuti ajaran Nabi Muhammad, ya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini syarat diterimanya ibadah, ikhlas. Ikhlas ini ada dalam surah Al-Bayyinah ayat yang kelima. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Ya. Dan kami tidak memerintah, ya, kami tidak memerintah kalian kecuali untuk memurnikan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan lurus. Ya. Ittiba ini ada dalam surah Ali Imran surah 3 ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Nah, baik, para santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang apa sih amanah manusia, ya. Setelah diberikan berbagai macam kelebihan-kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa tugasnya? Sudah dikasih kesempurnaan yang begitu besar oleh Allah Subhanahu wa taala, apa tugasnya? Pasti ada tugasnya. Nah, tugasnya itu, amanahnya itu oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk patuh menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga amanah yang kedua, ya, adalah menjadi khalifah. Khalifah fil ard. Khalifah fil ard, khalifah di muka bumi. Nah, mengenai khalifah, ya, kita sudah bahas di pertemuan yang sebelum-sebelumnya, ya. Nah, ini amanah manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita sudah diberikan kelebihan-kelebihan, tinggal kita gunakan kelebihan itu, kesempurnaan yang sudah Allah berikan pada diri kita untuk menjalankan amanah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memandaikan kita semua dalam melaksanakan tugas suci kita, amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi khalifah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Kita akhiri majlis kita. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, tugasnya apa yang sudah Ustaz jelaskan tadi, kalian catat, kalian tulis di buku tulis, ya. Kemudian nanti difotokan, berikan ke wali kelas.
Pekan depan insya Allah kita akan ulangan untuk 2 materi yang sudah kita bahas ya. Ini tentang sifat manusia dan juga tentang amanah manusia. Ya. Wa'alaikum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.